Al-Fatih Media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inayah karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa termudahkan, kita selalu meniti di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah ini sungguh sangat jelas dan terang, tetapi tak semua orang bisa merasakan terang dan jelasnya jalan Allah ini. Bahkan banyak pula orang-orang yang ragu-ragu, yang padahal rambu-rambu Islam ini sudah jelas, tapi jadi kabur di sebagian mata kaum muslimin. Apa sebabnya? Allah sampaikan ternyata fi qulubihim maradun, ada di dalam hati mereka penyakit. Adapun orang-orang wa'amal ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika. Jadi di berbagai ayat Allah menceritakan tentang orang-orang yang memiliki marad, penyakit dalam hatinya. Jadi di antaranya Allah sampaikan bahwa orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Maka dia akan mencari-cari, dia akan mengembangkan keraguan-keraguan yang sama-sama menurut dia. Maka para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan Al-Quran itu sebagiannya muhkam, jelas, sebagiannya nanti ada yang tasyabih, yang ada samar-samar. Tetapi Ustazah sekalian, ternyata sebagian ulama juga mengatakan bahwa semua Al-Quran itu, bukan sebagian, tapi semua Al-Quran itu adalah muhkam, jelas. Pada dasarnya semua Al-Quran itu jelas, tetapi tergantung bagaimana kadar keimanan seseorang, sehingga kadang-kadang orang bisa melihat sesuatu yang jelas tadi menjadi samar. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk mengetahui mana yang samar, yang jelas tadi? Tentu tak lain caranya adalah dengan cara kita selalu belajar. Dengan belajar itu terus. Sebagaimana para ulama berpikir juga. Imam Syafi'i rahimahullah di usia 7 tahun hafal Quran. Setelah itu enggak stop dia belajar. Setelah itu beliau belajar dengan Imam Malik, menghafal kitab Muwatta di usia 9 tahun selesai. Di usia 9 tahun hafal Al-Quran, hafal hadis. Satu kitab Muwatta itu beliau hafal sampai diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i pernah dia mentasbihkan bacaan hadis dari Muwatta yang dihafal tadi ke Imam Malik langsung. Imam Malik minta diulang, soalnya kata Imam Malik baru pertama aku dengar, padahal karya beliau sendiri. Nah sudah seperti itu, banyak hafalan hadis, bukan selesai juga. Tapi Imam Syafi'i mesti tetap pergi ke Irak, pergi ke Mesir untuk mencari ilmu dan seterusnya. Jadi ini adalah langkah yang mulia bahwa kita selaku ustazah mengajar, mendidik, tentu kita masih terus belajar dan terus belajar. Waalaikumsalam. Jadi kita mohon kepada Allah semoga salawat serta salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan utama kita tentang tauhid yang semoga nantinya dapat menjadi pengokohan pada iman kita semua. Karena tentang tauhid ini sudah ada isyarat-isyarat sinyal dari Rasulullah
Rasulullah. Jauh-jauh hari Rasulullah sudah sampaikan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنكُم مِّن بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya siapa saja yang hidup setelahku nantinya, maka dia akan saksikan banyak perselisihan. Yang di sini mengatakan begini, di sana mengatakan begitu. Jadi semua orang bolehlah. Maka memang betullah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sampai di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, mulailah perpecahan perselisihan itu timbul. Tapi yang mungkin menjadi bahan catatan kita, ternyata aliran pertama kali yang keluar dari Islam adalah aliran Khawarij dan Syiah. Bulan pertama kali. Dan ternyata aliran itu muncul bukan karena keyakinan ideologi tentang tauhid akidah, bukan. Ternyata gerakan itu mulai muncul dari gerakan politik. Syiah dan Khawarij itu adalah gerakan politik pada awalnya. Dan setelah itu berkembanglah Syiah semakin berkembang. Awalnya Syiah adalah orang-orang yang berada di pihak Ali, yang pro dukung Ali, di bawah baiat kepada Ali. Khawarij adalah orang yang memutuskan mencabut baiat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Khawarij orang yang keluar tak mengakui Ali sebagai khalifah. Syiah mendukung Ali bin Abi Thalib. Awalnya seperti itu politik. Setelah itu berkembang Syiah tadi oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi dan lain-lainnya, kemudian dikembangkan sampai ada dari Syiah tadi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, anta Allah, kau adalah Allah. Bukan perkataan yang luar biasa, dahsyat rasanya. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu begitu mendengar ucapan itu, memerintahkan supaya dibuatkan digali sebuah lubang. Yang mengatakan tadi disuruh masuk ke dalam lubang tadi, lalu dibakar hidup-hidup, di dalam lubang. Jadi Ali menghukum seperti itu karena ini adalah sebuah pelanggar yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Ali ini dikritisi oleh para ulama, para sahabat Nabi yang masih hidup ketika itu. Jadi ketika Ali membakar itu, di mana yang dikritik oleh para sahabat? Karena dalam Islam tidak ada hukuman dengan membakar, tidak ada. Termisal kisos ada, rajam ada, apalagi kaum liwat, kaum yang melakukan LGBT, itu ada lagi pembahasannya. Apakah nanti dia di rajam, apakah nanti dia seperti hukuman kaum Nabi Lut alaihissalam, itu dijatuhkan dari tempat tinggi, pembahasan dalam fikih. Nah, jadi hukuman seperti itu ada, cambuk ada, penjara ada, terusir dari kampung ada, dan lain-lainnya. Tetapi dalam bentuk dibakar itu tidak ada. Maka para sahabat yang hadir yang masih hidup ketika itu mengomentari Ali bin Abi Thalib, tapi Ali tetap melaksanakannya karena ini adalah pelanggaran yang luar biasa. Nah, dari sini tadilah Khawarij dan Syiah mulailah tumbuh. Setelah itu berkembang pula tadinya hanya gerakan politik, berubah menjadi gerakan akidah. Bertambah lagi sudah bukan hanya politik saja, tumbuh pula keyakinan-keyakinan di dalamnya. Syiah mulailah tumbuh keyakinan tadi bahwa Ali lebih utama, awalnya lebih utama dari Abu Bakar. Dia yang paling berhak menjadi khalifah awalnya setelah Rasulullah. Itu awal-awalnya. Nah, setelah itu berkembang sampai sekarang sudah menjadi luar biasa. Maka para ulama sepakat bahwa Syiah tadi sudah dikatakan agama tersendiri, bukan lagi agama Islam. Kecuali ada sedikit dari bagian Syiah yang masih mirip-mirip dengan Sunnah wal Jamaah. Nah, itu Syiah. Khawarij juga setelah itu berkembang lagi kan. Mulailah ada keyakinannya pelaku dosa besar itu masuk dalam neraka, pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Jadi ini kan tentang keyakinan semuanya. Nah, hari ini ternyata seperti itu. Sekte-sekte aliran-aliran itu terus berkembang sampai sekarang. Jadi yang terakhir kita dengar ada pula di negara kita ini sekte yang menurut kita aliran yang agak lucu, tetapi itu berbahaya dan ada pengikutnya. Kan viral itu. Bagaimana ada bacaan dia bisa berbicara dengan malaikat maut, ya kan? Orang takut sama malaikat maut, dia bisa bicara.
berbuat seperti itu, itu sudah jelas. Ya, alhamdulillah sudah berilmu yang mengaji belajar jelas. Wah, ini tak sesuai jalurnya. Tetapi saudara sekalian, ada yang mau ikutnya, ada yang membuat aliran begini dan begitu, ada yang obral syafaat. Minumnya ada masukkan jari dalam tujuh. Siapa yang minum nanti dijamin masuk juga. Ada yang meninggal dunia jemaahnya diambilnya kertas, dituliskan sesuatu dan kertasnya ditaruh di bawah kepala jenazah. Itu masuk juga. Mungkin akhir tak berani. Nah, ini kan keyakinan semuanya. Ada lagi keyakinan yang paling hari ini cukup subur pertumbuhannya adalah keyakinan terhadap orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Mengaku sebagai keturunan Rasulullah, lalu mulailah terjadi sebuah perlakuan spesial kepadanya, harus diginikan. Nah, jadi kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya pembahasan tentang tauhid ini adalah pembahasan yang tak pernah jenuh dan tak boleh jenuh, harus terus dibahas sampai hari kiamat pun juga seperti itu. Maka para ulama menyampaikan bahwa bukankah para rasul itu, semua rasul yang Allah utus itu semua kan mengajarkan tauhid semuanya, dari Nabi Nuh alaihissalam seterusnya sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, semuanya mendakwakan la ilaha illallah, tauhid. Maka pembahasan tauhid ini adalah pembahasan yang sangat serius, yang tak pernah basi, tak pernah dia expired, dia terus dibahas. Karena ujung dari tauhid tadi adalah penentu apakah kita akan dapat kunci syurga atau tidak sama sekali. Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa man qala la ilaha illallah wa mata alaihi dakhala jannah. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan mati dalam keadaan itu, maka dia masuk syurga. Wa in zana wa in saraq, sahabat bertanya, walaupun dia telah berzina dan telah mencuri, wahai Rasulullah, wa in zana wa in saraq, walaupun dia telah berzina dan telah mencuri. 3 kali sahabat bertanya yang sama, 3 kali diulangi oleh Rasulullah SAW. Inilah pentingnya tauhid. Maka para nabi, orang-orang saleh, mereka semuanya selalu mewasiatkan kepada keluarganya, kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud-dina. Jadi wasiat dari para nabi dan orang-orang saleh adalah tauhid semuanya. Nah, jadi munculnya aliran-aliran ini, banyak aliran-aliran ini tadi yang mengerikannya memang menyerang ke fondasi utama dalam Islam, yaitu akidah. Maka para ulama mulailah menulis kitab agar menjadi bahan kajian sehingga bisa membantu kaum muslimin tak terjerat dalam aliran-aliran tadi. Yang diantaranya sekarang ada bersama kita karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi, kitabnya adalah Lum'atul I'tiqad, lalu disyarahkan lagi oleh Syekh Al-Utsaimin. Nah, jadi bersama kita adalah kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah, beliau lahir tahun 541 Hijriah. Jadi sudah lebih kurang 900 tahun yang lalu. Beliau di generasi di abad ke-5. Nah, di awal-awal pembahasan ini Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah membahaskan, menyampaikan kepada kita tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata pembahasan tentang nama dan sifat Allah itu bukan di tempat kita aja. Ternyata memang di seluruh dunia ya. Banyak aliran-aliran yang nantinya akan membawa dan membahas kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahnya keluar dari petunjuk dan koridor Islam. Maka di sini ulama ingin memberikan kepada kita bagaimana poin-poin supaya kita bisa mengenal nama dan sifat Allah, memahami secara baik dan benar.
Al-qaidah al-ula, kaidah yang pertama, fil wajib nahwa nususil kitab wa sunnah, tentang wajibnya sikap kita seputaran dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah fi asma'illahi wa sifatih, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang wajib yang harus kita lakukan. Begitu kita ingin mengetahui atau membaca di dalam Al-Quran dan hadis ada sifat-sifat Allah di sana, maka apakah kewajiban kita? Al-wajibu fi nususil kitab wa sunnah, yang wajib dalam menyikapi dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ibqa'u dilalatiha ala zahiriha min ghairi taghyir, yaitu menetapkan nama dan sifatnya, ditetapkan begitu saja dalil-dalil tadi, ayat-ayat dan hadis-hadis tadi ala zahiriha, sesuai zahirnya, sesuai apa yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah. Udah akui seperti itu. Min ghairi taghyir, tanpa dirubah-rubah, tanpa diolah kalau bahasa orang sekarang. Jangan diolah-olah lagi. Kalau Allah bilang begitu, Rasulullah bilang begitu, ajarkan diolah-olah. Lihat Allah anzala al-Quran bilisan Arabiyyin mubin. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan lisan Arabi, yaitu orang Arab. Siapa itu? Rasulullah SAW. Mubin, yang jelas. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini dengan lisannya Rasulullah SAW. Lisannya Rasulullah adalah orang Arab. Nah, lisannya Rasulullah menjelaskan tadi, menyampaikan kepada masyarakat itu penyampaian Rasulullah itu penyampaian secara jelas. Jadi apa yang disampaikan oleh lisan Rasulullah, sikatnya, kalau kita ingin memahami sikatnya, yang disampaikan oleh Rasulullah itu tentang Islam ini bukan teka-teki. Nah, itu masalahnya. Sekarang kita banyak orang mengira ini Al-Quran harus kita takwil lagi, harus kita bawakan ke sana dan ke sini. Nah, itulah akhirnya keluar dari zahir dari Al-Quran, zahir dari tentang nama dan sifat Allah, dibawanya cara-cara yang lain. Makanya harus kita ingat selalu bahwa Al-Quran itu bukan teka-teki. Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk itu apa? Petunjuk itu mungkin jelas. Petunjuk itu takkan dia membuat misteri, silakan tebak sendiri. Enggak begitu isi petunjuk itu. Petunjuk itu adalah kabar yang jelas sehingga orang dapat arah yang jelas benar. Jadi itu yang harus kita pahami bersama, bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan mustahil petunjuk itu sulit. Nah, mungkin itu mustahil petunjuk itu harus kita bawakan ke sana dan ke sini. Apalah arti Alkitab? Apalah artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Apalah arti qul huwallahu ahad? Ini harus dibawakan dengan pelajaran ke sana dan ke sini. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Apalah arti ghafurur rahim? Dibawakan ke pemahaman cara-cara yang lain-lainnya sehingga seolah Al-Quran tadi menjadi misteri yang tak bisa dipahami. Kan inilah yang menjadikan momok di tengah kaum muslimin, sehingga banyak kaum muslimin di dunia ini, bukan hanya di kita tapi di seluruh dunia. Mereka pun kaum muslimin umumnya memahami agama tanpa menengok Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena bayangannya Al-Quran dan hadis tak bisa dipahami. Karena oleh dari berdakwah dari tokoh agama yang telah memberikan sugesti kepada kaum muslimin bahwa Al-Quran tak bisa dipahami begini, tak bisa dipahami secara zahirnya, harus ditakwil-takwil. Nah, jadi inilah kesalahan-kesalahan yang harus kita pahami. Kalau memang ada lagi kita tinggalkan. Ternyata Al-Quran dan hadis Nabi, bila kita dapat di sana terkhusus berbicara tentang akidah, tentang tauhid, maka kita harus tetap pegang dalam keadaan zahirnya, jangan ditakwil-takwil. Dan Allah menurunkan Al-Quran tadi ke lisannya Rasulullah, melalui lisannya Rasulullah. Rasulullah kan begitu turun Al-Quran, Rasulullah sampaikan langsung kepada orang-orang penduduk Mekah, termasuk Abu Jahal. Maka tak
pernah ada kejadian ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada masyarakat bahwa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah di atas 'arsy beristiwa, Allah bersemayam di atas 'arsy. Tidak pernah ada satu pertanyaan pun baik dari orang-orang mukmin maupun orang kafir. Tak ada satu pun bertanya, "Gimana Allah itu istiwa? Gimana? Apa betul? Apakah kita tahu arti istiwa itu?" Tidak ada. Kok bisa tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul? Kan itu jadi pertanyaan. Kenapa tidak ada sahabat yang menanyai arti Allah bersemayam di atas 'arsy artinya begini-begini ditawil? Tidak ada. Artinya mereka memang sangat memahami bahwa Al-Quran memang seperti itu. Itu artinya. Ketika Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Tidak ada setelah itu tafsiran para sahabat memahami ini tangan apa artinya wahai Rasulullah. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena konsep mereka para sahabat tadi sudah sangat jelas bahwa menyikapi yang ada dalam Al-Quran apa disampaikan oleh Rasulullah SAW itu dipahami secara zahirnya. Kalau ada yang tak dipahami, pasti ditanya. Contoh, Rasulullah mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Maka langsung para sahabat memahami. Orang bangkrut itu ditafsirkan begini arti bangkrut. Tidak, mereka mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasulullah. Rasul jelaskan ternyata al-muflisu bina ya'ti yawmal qiyamah salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang di hari kiamat nanti dia datang dengan membawa pahala salat, puasa, zakat dan amalan lainnya. Tapi dalam keadaan seperti itu juga dia bawa wa ya'ti wa marsyadamana, dalam keadaan membawa dosa pernah mengejek orang ini, memfitnah orang ini, menumpahkan darah orang ini, mengambil hak orang ini. Sampai akhirnya mereka bikin kisah, diberikanlah, ditransferlah kebaikan si pelaku ini tadi kepada si korban. Kalau sudah habis, maka dosa si korban pula ditransfer ke si pelaku. Yang tadinya dia bawa pahala yang banyak, akhirnya menjadi kosong, menjadi minus, bahkan itu yang disebut dengan bangkrut. Maka jadi ada syarahnya, penjelasan arti bangkrut tadi. Nah, ketika awalnya tak dipahami apa arti bangkrut. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang arsy, Allah sampaikan bahwa Allah istawa 'alal 'arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Allah istawa di langit. Tidak ada muncul pertanyaan sedikit pun. Tidak ada muncul pertanyaan sedikit pun di tengah para sahabat. Kenapa? Karena mereka langsung memahami Al-Quran dan Hadis persis sebagaimana zahir yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita bertemu dengan Al-Quran dan Hadis Nabi berbicara tentang nama dan sifat Allah, maka kita harus berpegang kepada zahirnya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallam bil lisan al-arabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab. Sudah dapat Al-Quran dan sudah turun wahyu, Nabi sampaikan Ar-Rahman 'allama al-Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Kita belum ada terjadi seperti itu. Jadi itulah keanehan-keanehan yang akan membawa ke arah kesesatan. Ya, karena menyangka bahwa ayat-ayat Allah itu tidak jelas. Na'udzubillah. Nah, kemudian li'anna taghyiraha 'an zahiriha, karena kenapa dilarang berubah-ubah tadi, memahami Al-Quran tidak sesuai secara zahirnya, karena merubahnya itu dari zahirnya itu adalah qaulun 'ala Allahi bila ilmin, itu sama dengan berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Itu artinya. Jadi ketika kita bertemu dengan ayat Al-Quran, hadis, lalu kita pahami menurut kita saja, kita pahami menurut kita takwil-takwilkan saja, itu sama dengan seolah dia sedang berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Ya, karena yang dia bicarakan adalah sifat Allah. Ketika dia
Allah sifatnya begini begitu. Tak ada di dalam Al-Quran. Itu seolah dia mengatakan Allah tadi begini begitu. Itu adalah tanpa ilmu. Jadi ketika ada orang berbicara tentang nama dan sifat Allah, dia takwil-takwilkan, itu sudah keluar dari keterangan yang ada dalam Al-Quran. Itulah bahaya. Maka dia sedang berbicara tentang Allah tanpa ilmunya. Dan hukum ini adalah haram. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 33. Surah Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhan itu telah mengharamkan al-fawahish, segala macam kekejian, ma zahara minha wa ma batan, apa yang nampak dan apa yang tersembunyi, wal isma wal baghy bi ghairil haqq, dan dosa-dosa dan keburukan bi ghairil haqq, wa asyriku billahi ma la yunzil bihi sultan, dan bahwa kalian mensekutukan Allah. Yang Allah mengharamkan semuanya yang tak pernah Allah turunkan penjelasan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan satu lagi yang Allah harapkan bahwa kalian berbicara terhadap Allah pada apa yang tak kalian ketahui. Jadi umumnya lah kayak kita selalu terjebak oleh gonjang-ganjing gosip-gosip politik, sehingga kita amat-amat dikhawatirkan Khawarij saja yang hadir di masa Ali bin Abi Thalib. Bibit-bibitnya itu sangat banyak bertebaran, dan di antara kita ada sempat atau pernah melakukannya. Di antara Khawarij tadi, ternyata Khawarij itu bukan hanya dia keluar bawa senjata melawan pemerintah, bukan itu saja. Ternyata ada namanya Khawarij bil lisan, melawan pemerintah dengan lisan. Itu sudah dianggap juga Khawarij. Maka saudara sekalian, saudara semua, maka seperti halnya Hasan al-Basri rahimahullah, beliau rahimahullah tak pernah beliau komentari bagaimana ketika gubernurnya di Irak itu adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf ini terkenal beliau ada agak-agak ekstrim lah, diktator dan lain sebagainya. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, pembantunya Rasulullah, mengabdi kepada Rasulullah, selalu bersama Rasulullah, diolok-olok oleh Hajjaj bin Yusuf. Rasulullah manggil Anas, ya Unais, wahai Unais, panggilan tasghir, isim tasghir itu ditahabbub untuk cinta. Wahai Unais, wahai Unais. Ini ikut oleh Hajjaj bin Yusuf tadi, ya Unais, ya Unais. Tapi dia memanggil itu bukan untuk cinta kepada Anas, tapi ngejek-ngejek. Nah, itu kelakuannya Hajjaj bin Yusuf. Jadi para ulama tak mengomentari apa yang dilakukan ketika dia semena-mena terhadap kekuasaannya. Kenapa? Karena disitulah menghindari sifat-sifat al-Khawarij. Tetapi Hasan al-Basri ada satu kali dicatat oleh sejarah, Hasan al-Basri melawan Hajjaj bin Yusuf sebagai gubernur dilawan. Kapan kejadian itu? Ternyata bukan masalah sembako, bukan masalah harga mahal. Ini dilawan oleh Hasan al-Basri tadi adalah ketika suatu hari Hajjaj bin Yusuf, beliau sebagai gubernur di Irak, dibangunnya lah sebuah tempat spesial. Lalu diumumkannya, siapa yang ingin berdoa maka berdoalah di sini. Jadi dibuatnya tempat spesial untuk berdoa. Nah, ini kan berbahaya. Ini berbahaya di sejarah kita. Lambat laun akan menjadi keyakinan berarti ini tempat spesial. Kenapa harus berdoa di situ? Sedangkan dalam Islam tak ada tempat seperti itu. Yang ada adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada titik-titik tertentu disampaikan oleh Rasulullah. Sekarang Hajjaj bin Yusuf dia yang buat tempat itu. Maka bangunlah Hasan al-Basri rahimahullah, pergilah ke tempat itu, lalu berteriaklah dia kepada orang-orang yang ikut-ikutan. Sudah ikut-ikutan banyak kaum muslimin ikut-ikutan. Didakwahinya lah, ini adalah perbuatan syirik, ini adalah melanggar secara akidah, sampaikan oleh Hasan al-Basri. Dan juga bubar mereka. Terakhir keluar ucapan dari Hasan al-Basri, apa yang dilakukan oleh Hajjaj ini dulu telah dilakukan oleh Fir'aun
Muhammad membangun sebuah proyek yang ingin dispesialkan secara akidah. Nah sekarang kita belajar bin Yusuf. Jadi ini tak lebih dari sebagaimana dilakukan oleh Firaun. Lalu masyarakat pun khawatir mereka. Ayo, jangan kau melanjutkan bahaya. Tetap Hasan Basri sampaikan ini kan sudah melawan lagi. Tapi rupanya Hasan Basri yang dia lawan tadi adalah bila itu berkaitan dengan akidah. Akidah. Apabila berkaitan dengan akidah, la ta'ata fi maksiatillah. Tak ada kepatuhan terhadap maksiat kepada Allah. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Sampai ditanya ucapan Hasan Basri sampai ke Hajjaj. Marahlah. Dia berbilang mirip dengan Firaun. Marah dia, emosi. Disuruhnya lah untuk dihadirkan alat untuk pancung penggal. Hadirkan alat itu dari sana. Sudah itu bertakkan tikarnya. Tikar yang biasa jadi alat untuk penggalan kepala. Sudah itu hadirkan al-gojonya 3 belanja full set. Al-gojonya, kemudian alat untuk memenggal, kemudian tikar di bawahnya. Sudah itu menghadirkan semua ASN-nya, aparatur sipilnya. Jadi semua pembantu-pembantunya, termasuk pengurus-pengurus kepala ini, kepala itu, di kabinetnya hadir semuanya. Setelah itu disuruhnya lah hadirkan Hasan al-Basri. Datang Hasan al-Basri, datang. Begitu masuk Hasan al-Basri ke dalam istana, semua mata memandang kepada Hasan al-Basri semua. Termasuk Hajjaj dan memandang dengan emosi. Dalam keadaan seperti itu, Hasan al-Basri masuk, mata Hasan al-Basri memandangnya ke alat tadi. Ya, namanya bagi seorang ulama yang pandai tentunya langsung paham. Ini mau eksekusi wajib. Tapi apa yang dilakukan oleh Hasan al-Basri? Bila lanjutkan tanpa ada gugup gentar sedikit pun aja dia berjalan. Tapi mulutnya ada sedikit kuman kami. Begitu dekat dengan tempat tadi, rupanya langsung si Hajjaj, si gubernur mengatakan, dekatlah Hasan. Sampai akhirnya Hasan al-Basri letakkan di samping Hajjaj tadi. Wahai Hasan al-Basri, bagaimana pendapatmu? Apakah ada saranmu? Akhirnya Hajjaj bin Yusuf tidak salah nasihat kepada Hasan al-Basri yang mukanya merah dengan emosi dan ingin eksekusi Hasan al-Basri. Semua yang ada tercekam. Baru saja lihat daripada emosi. Bisa berubah boleh. Dijawab Hasan al-Basri salahnya, kemudian keluar Hasan al-Basri. Ikuti oleh pengawal. Ada yang ingin bertanya. Wahai Hasan, apakah kau tadi? Jika kau masuk tadi, apakah kau apa yang akan dilakukan oleh Hajjaj kepada tahu ini? Lalu terjadi perubahan. Sebelum terjadi perubahan, melihat mulutmu ada bergerak-gerak. Apa yang kamu baca? Ini bukan korban ini. Kalau aliran sebelah nanti di korban ini yang dibaca-baca. Ada kemarin orang sebelah disampaikan ya ketika khutbah, kalaulah kita ingin bermimpi melihat Rasulullah SAW, amalkan bacaan ayat ini. Bacaan 100 kali, 1000 kali, nanti malam pasti kita akan mimpi dengan Rasulullah. Ini khurafat. Jadi ini Hasan al-Basri itu khurafat. Karena dia bertanya, apa yang baca tadi wahai Imam? Disampaikan oleh Hasan al-Basri bahwasanya dia tadi berdoa, bukan dia berdoa berjampi-jampi. Doanya adalah, wahai yang menguasai kesulitanku dan memberikan kemudahan kepadaku dalam kesulitan, padamkanlah kemarahannya menjadi bardan wa salamah, menjadi dingin dan memberikan kesejukan keselamatan. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, bardan wa salamah, jadikanlah kemarahan itu menjadi dingin dan memberikan kesejukan keselamatan. Langsung berubah. Nah jadi saudara sekalian, jadi poinnya di sini adalah para ulama tak pernah mereka mau menyikapi pemimpin-pemimpin tadi dalam hal-hal kebijakan, karena itu adalah pemimpin khawarij. Tapi kalau masalah agama baru, kemudian tidak juga ada. Contoh kita ada rincian pembahasan di bab tertentu nanti di pembahasan kita ini juga. Nah, jadi yang ingin kita garis bawah di sini adalah bahwa pemimpin khawarij itu
hari ini sangat-sangat tersebar luar biasa. Maka banyak kaum muslimin saudara kita, karena kita negara demokrasi, kita harus speak up, kita harus sampaikan, kita harus melawan, kita harus kritik. Itu yang menjadi kampanye di masa sekarang. Di kampanye kan? Kalau pemerintah itu harus melawan begini-begini, sampai tak sedikit saudara kita sudah memvonis bahwa pemimpin kita adalah orang-orang yang membelakangi kiblat, orang tak sholat segala macam. Dan itu terjadi. Nah, ini adalah pemimpin Khawarij. Bahaya, alhamdulillah. Nah, endingnya ternyata hasilnya dilahirkan dari prinsip-prinsip Khawarij itu selalu merugikan, berdampak sangat buruk bagi tatanan hidup tak tercipta dengan alam ini. Rusak ya. Nah, kemarin alhamdulillah tiba-tiba ada orang terdekat dari pemimpin kita, dari presiden kita, dia berbicara. Presiden kita ini ternyata luar biasa menjaga sholatnya. Pernah beliau ada rapat di Myanmar, rapat Asia Tenggara, ASEAN, dan ketika itu azan waktu zuhur, beliau mundur, tiba-tiba kosong kursinya. Saya bertanya, mana bapaknya? Lalu orang sebelahnya, menteri ini jawab, bapak pergi sudah syukur. Juga pernah di Eropa, rapat dengan negara-negara lain, istirahat siang, tengah hari makan siang. Bapak ini presiden kita nggak ada di tempat ruang makan dulu, mana bapak kita? Banyak pergi sholat. Jika inilah hasil-hasil dari apa yang dilakukan oleh Khawarij. Jadi ini adalah hal-hal berbahaya. Jadi kita terhadap manusia dan presiden itu kan sudah banyak masuk TV. Pun kita bisa berbicara terhadap presiden kita yang tak kita ketahui. Itu berbahaya berbicara terhadap orang lain yang tidak kita ketahui. Nah, sekarang tentang nama dan sifat Allah ini, kita kembali dalam pembahasan ini. Bila kita arahkan, kita tafsirkan, kita interpretasikan sesuai dengan kita, itu sama dengan berbicara terhadap Allah apa yang tak kita ketahui. Bahaya. Jadi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 64 Allah berfirman, "Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha." Bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala Allah bentangkan dan Allah memberikan atau menginfakkan bagaimana yang Allah kehendaki. Jadi di sini Allah berbicara, menyampaikan kepada kita tentang bahwasanya ada tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana cara memahami tangannya? Kan ini menjadi pemahaman yang digoreng, diguli di luar sana. Bahwa kita orang-orang yang belajar sunnah, belajar bagaimana tauhid sesuai Al-Quran dan Sunnah, dilabeli sebagai mujassimah. Kita pernah dengar istilah mujassimah. Artinya apa? Artinya kita dituduh kita mengatakan Allah punya jism, punya tubuh. Padahal kita tak pernah mengatakan seperti itu. Cuma kita mengatakan Allah punya tangan. Dari mana kita mengatakan itu? Kita akui itu karena kita katakan itu karena kita mengakui Allah yang mengatakan itu. Jadi kalau Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, tangan Allah bentangkan keduanya yunfiqu kaifa yasha, yang Allah infakkan bagaimana Allah kehendaki. Kemudian kalau dalam hadis lainnya Imam Bukhari dan Muslim menyampaikan, meriwayatkan semua hadis yang sangat istimewa, hadis tentang syafaat. Manusia Allah kumpulkan dari awal dan akhir di padang mahsyar. Lalu mereka mulai panik, manusia mulai panik, bagaimana? Ayo kita cari orang yang bisa memberikan syafaat. Kemana kita pergi? Idhab ila Adam, pergilah ke Adam minta syafaat kepada Adam. Ketika sampai kepada Nabi Adam, di dalam hadis ini Nabi ceritakan manusia mengatakan, ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Wa khalaqaka Allah biyadihi, dan Allah telah menciptakan engkau langsung dengan tangannya. Jadi nanti dalam kitab Al-Bidayah yang saya kasih itu ada dinukilkan bahwa ada beberapa makhluk yang langsung Allah ciptakan dengan tangannya.
satunya adalah Nabi Adam alaihi. Nah, bagaimana manusia itu? Wa khalaqallahu biyadihi. Allah telah menciptakan engkau langsung dengan tangannya. Dia tawilkan lagi kan jadi kacau. Itu berbicara yang tidak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan mengatakan Allah punya tubuh, tetapi kita mengakui sebagaimana Allah sampaikan. Allah sampaikan bahwa Allah punya tangan. Rasulullah sampaikan bahwa Allah punya tangan. Maka kita pahami itu min ghairi taghyir, tanpa ada ghairi taghyir, tanpa ada dirubah-rubah. Maksud dirubah itu gimana? Allah bilang Allah punya tangan, titik, sampai di situ. Sampai di situ. Tidak ada kita berbicara bagaimana tangannya, tidak ada. Kita hanya bagaimana Allah mengatakan Allah punya tangan. Jangan dibayangkan tangan kita. Jadi kan itu yang menjadi momok oleh orang-orang di luar. Sehingga kita ditubuhlah kita mengatakan Allah punya tubuh. Orang mengatakan bahwa kita mengatakan Allah punya tubuh mujassimah. Itu artinya kita ditubuh mujassimah. Kalau kita katakan Allah punya tangan, bukan artinya punya tangan seperti tangan kita. Tidak, kita tidak pernah ngomong seperti itu. Kita ini baru makhluk ini. Manusia makhluk, kambing makhluk, monyet makhluk, kucing makhluk, kerbau makhluk, semut makhluk. Semua makhluk ini punya tangan. Berbeda semua tangan makhluk itu. Semua tangan makhluk, apalagi yang kaki 1000. Jangan pula tangannya itu lipat, mana pula tangannya. Berbeda tangan-tangan semua makhluk Allah tadi. Berbeda. Itu tangan makhluk. Lalu bagaimana dengan tangan Khaliq sang pencipta? Takkan mungkin kita ketahui bagaimana. Tidak mungkin kita mulai menerka-nerka. Itu keterangan tidak ada. Maka para ulama seperti Imam Malik rahimahullah, ketika ada yang bertanya bagaimana, maka langsung dia marah. Jadi kita tidak berbicara tentang bagaimana, ya kita mengimani bagaimana yang Allah sampaikan. Allah sampaikan bahwa Allah menyatakan selesai. Tanpa ada bin ghairi takyif. Tanya bagaimana tangan Allah. Tak ada otoritas kita untuk menjawab itu karena tidak ada informasi di sana. Baik, jadi tentang nama dan sifat Allah bila kita temukan di dalam Al-Quran maka kita imani sebagaimana zahirnya. Baik, berikutnya kaidah berikutnya tentang nama dan sifat Allah. Asma'ullahi kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya itu baik. Semua nama Allah itu baik. Dan baiknya nama Allah itu adalah sebaik-baik nama. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 110. Walillahil asma'ul husna. Milik Allah adalah nama-nama yang baik-baik. Yang mana baik itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, seperti halnya Ar-Rahman, bahwa ismu min asma'illah, itu adalah nama di antara nama-nama Allah, dalil ala sifatin azimah, ya rahmah al-wasi'ah, yang menunjukkan bahwa itu adalah sifat yang sangat agung, yaitu rahmat yang sangat luas. Ar-Rahman. Maka semuanya nanti kalau kita tengok nama-nama dan sifat-sifat Allah itu selalu datang dengan, kalau dalam wazan di sorof itu, pelajaran nahwu sorof itu datang dengan wazan isim tafdhil yang utama. Dalam azan Allahu Akbar, bukan kabir. Kabir itu besar, tapi akbar. Akbar itu tafdhil, itu kalau tidak ada setelahnya min, artinya paling, dan artinya maha. Besar. Tapi kalau ada min, seperti artinya kelas itu al-faslu akbar min al-masjid, maka artinya kelas itu lebih, bukan paling, lebih besar dari, masih dengan ada min setelahnya. Tetapi nama Allah itu Akbar, ketika disebutkan Allahu Akbar, sifat Allah, tak ada min selain, maka artinya itulah Allahu Akbar, artinya mana. Wa kana Allahu Ghafurur Rahim. Ghafur, nah ini sifat mubalaghah, artinya sangat dahsyat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam diskusi Allah sampaikan bahwa inna rahmati wasi'at
ghadabi, sesungguhnya rahmatku melampaui kemurkaan. Rasulullah sampaikan bahwa Allah inna lillahi mi'ata rahmatin, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat itu baru yang Allah turunkan ke bumi. Dan gara-gara satu rahmat tadi sampai kuda sekalipun diangkatkan kakinya ketika anaknya mau busuk, takut terinjak anaknya. Kuda sendiri menjadi rahmat kepada anaknya. Gara-gara satu rahmat yang Allah turunkan, maka tercukupkanlah semua makhluk di dunia ini. Akhirnya saling rahmat gara-gara efek satu rahmat. 99 yang Allah simpan di akhirat untuk para hambanya. Nah, itulah bahwa rahmat Allah, ampunan Allah sangat luas. Nah, jadi nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya itu adalah nama-nama yang fokus dan nama yang paling dipuja dari status atau istilah predikat baik tadi. Itulah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaidah berikutnya, asma'ullahi ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Nama-nama Allah itu tidaklah terbatas dengan jumlah tertentu. Nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Umumnya ini kan menjadi yang dipahami oleh kaum muslimin mayoritas, apalagi di negara kita ini. Saudara-saudara kita memahami bahwa nama Allah ada 99. Ternyata kaidahnya, prinsipnya, nama-nama Allah ghairu mahsurah bi adadin muayyan, tak terbatas dengan jumlah tertentu. Bagaimana kita tahu itu? Artinya lebih dari 99. Dari mana kita tahu itu? Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim dan lainnya, tentang Sayyidul Istighfar. Karena ada doa Sayyidul Istighfar yang mungkin sudah kita hafal bersama atau kita ajarkan ke anak-anak kita. Sampai di penggalan doa, as'alukallahumma bikulli ismin huwa laka. Aku meminta kepada Engkau ya Allah dengan semua nama yang Engkau miliki. Sampai tadi nafsaka, yang telah Engkau namai terhadap Engkau ya Allah. Jadi Allah telah namai, berikan nama terhadap Allah sendiri. Au anzaltahu fi kitabika, atau nama-nama yang telah Engkau turunkan ya Allah kepada Rasulullah pada di dalam kitabmu. Au anzaltahu ahadan min khalqika, atau nama-nama yang telah Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu ya Allah. Jadi ini doa. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua namamu ya Allah. Jadi apa istilahnya? Tawasul. Jadi tawasul dengan nama-nama Allah ini adalah tawasul yang disyariatkan. Ini tawasul dengan nama-nama Allah adalah salah satu dari tawasul yang disyariatkan. Tidak ada lagi beberapa lagi di pembahasan kita. Jadi seperti itu. Namun tawasul dengan kiai yang tidak masuk, apalagi sudah meninggal. Kepada orang soleh minta bantuan doa, atau Allah bisa doakan. Tetapi kepada yang sudah meninggal, itu sudah syirik. Orang yang sudah meninggal minta tawasul ke dia, itu sudah syirik. Alhamdulillah. Nah, ini bertawasul dengan nama-nama Allah. Aku meminta kepada Engkau ya Allah dengan semua nama yang telah Engkau letakkan padamu, kemudian Engkau telah turunkan di dalam kitabmu, atau telah Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau yang Engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu. Nah, poinnya di sini wa masta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indahu, itu artinya ada nama-nama Allah lainnya yang Allah simpan. Dan itu artinya la yumkin hasruhu, ya tak mungkin terhitung, tak terbatas. Jadi ternyata nama Allah Subhanahu wa Ta'ala selain yang ada di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan sendiri, kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada lagi nama-nama yang Allah simpan yang tak diketahui oleh seorang pun. Nah, jadi kalau ada lagi artinya tak terbatas nama Allah. Itu
Itulah dalil bahwa nama-nama Allah tak terbatas dalam jumlah. Tapi banyak ada dalil lain. Ini dalil dari hadis riwayat oleh Imam Bukhari, dan ini menjadi dalilnya saudara-saudara kita. Inna lillahi wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghitungnya atau menyebutnya, memintanya menggunakan nama-nama tadi, maka dia akan masuk surga. Gimana kita mengkolaborasikan tadi? Hadis yang pertama itu ada nama-nama Allah yang belum atau tidak Allah sampaikan kepada seorang. Nah, di hadis ini Rasul sampaikan bahwa Allah memiliki 99 nama. Rupanya ada dalilnya. Nah, tapi bagaimana penjelasannya? Inna ma'na hadzal hadis inna min asma'illahi 99 isman man ahsaha al-jannah wa laysa al-Qur'an wa hasru asma'ihi ta'ala bi hadzal adad. Jadi maksud dari hadis ini adalah min asma'illah, yaitu di antara nama-nama Allah. Bukan artinya terbatas di situ. Itulah artinya. Jadi artinya ketika Allah mengatakan, Rasul mengatakan bahwa Allah memiliki 99 nama, bukan artinya terkurung di situ. Artinya tak mungkin 100. Sifat nama-nama Allah tak mungkin 100. Nama Allah cuma 99, seperti itu. Jadi 99 tadi adalah di antara itu artinya itulah yang ada yang telah dijelaskan, yang ada dalil-dalil tadi. Namun secara hakikatnya nama-nama Allah di luar dari itu, karena ada isyarat dari Rasulullah SAW bahwa ada nama-nama Allah lainnya yang tidak Allah ceritakan kepada siapapun, yang Allah simpan dalam ilmu ghaib, hanya Allah yang mengetahuinya. Itu sama halnya, dibuat contoh ini. Ada orang mengatakan, ini bapak-bapak ini, contohnya. Jadi sampaikan mirip lah, atau kita sampaikan dengan bahasa kita. Bapak-bapak itu Ustaz lah, punya uang di dompet. Ustaz mengatakan saya punya uang 200.000. Yang orang dompet masing-masing dari 200, dari 500. Di baru gajiannya dari baru 50.000, 20.000. Ada duitnya seperti itu. Ustaz punya uang 50.000. Lalu Ustaz mengatakan saya punya uang 50.000. Ustaz juga mengatakan saya punya uang 200.000. Apakah uangnya Ustaz tadi hanya 200.000? Betulkah seperti itu? Atau jangan-jangan itu hanya jawaban? Rupanya ada di ATM. Saya pernah kejadian dulu di awal nikah, ATM saya keluar. Jadi waktu itu alhamdulillah ada di ATM uang, dompet kosong. Sudah nikah, dompet taruh di lemari, ditengok oleh istri. Isi bukan memang sehingga prihatin lah istri tadi. Benar kok. Ini semua orang seolah-olah gaya-gaya prihatin. Sudah itu, sudah sekian lama menikah bilang nikah itu dompet kosong, ternyata kan ada dua. Wah, astagfirullah, tahu itu dulu ya. Gini. Jadi ketika kita mengatakan uang kita ada 200.000, itu bukan artinya memang 200.000 itu sama sekali uang kita. Jangan-jangan ada uang kita yang lain, ada di ATM, atau ada di rumah uang receh-receh. Ada uang receh-receh, atau ada 2.000 dalam kantong-kantong di rumah. Jadi ketika ada ucapan seperti itu tak terbatas di situ. Nah itulah kiasan penjelasan dari ulama disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi ketika Rasulullah mengatakan bahwa Allah memiliki 99 nama, itu artinya di antara nama-nama Allah itulah yang 99. Tapi itu kaidah juga bahwa nama-nama Allah prinsipnya tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Terakhir, ya, kaidah berikutnya tentang nama-nama Allah. Asma'ullah la tusbat bil aqli wa innama tusbat bil syar'i. Kaidah terakhir ini adalah terakhir dalam pertemuan ini. Insyaallah nanti bisa ada lanjutannya. Nama-nama Allah tidak ditetapkan dengan akal. Namun nama-nama Allah ditetapkan dengan dalil. Jadi nama Allah itu tak bisa kita tetapkan dengan akal. Nama Allah hanya bisa kita
kan kita yakini imani bila itu ada dari dalil, bukan dari akal. Kayak ini ya. Ustaz-ustaz semua, Allah. Di antara penyebabnya munculnya aliran-aliran dari Islam ini, itu banyak disampaikan oleh para ulama. Salah satu yang menjadi penyebab besar munculnya aliran dari Islam tadi adalah adanya terjemahan kitab Yunani. Jadi dulu di masa Abbasiyah kalau tidak salah, ada proyek besar dari khalifah ketika itu, dimintanya untuk menerjemahkan buku karya dari perpustakaan orang-orang Yunani. Maka dari situlah masuk ilmu kedokteran. Bukannya dengan ada dalam belajar di Yunani ulama dalam kedokteran, astronomi, itu terserap dari proses penerjemahan kitab Yunani tadi. Walaupun nanti kita akan jumpai bahwa yang disebutkan oleh dalam buku tadi itu masih akidahnya, masih tanda-tanya. Ada yang sangat terkenal menjadi nama rumah sakit, ternyata Syiah. Seperti itu. Nah, jadi kita berbicara tentang awal mulanya ini tadi. Begitu diterjemahkan kitab-kitab Yunani tadi, masuklah beragam macam ilmu dalam cabang-cabang ilmu-ilmu yang versi mereka masuk dalam Islam. Nah, yang sialnya, yang musibahnya ternyata terikut juga diterjemahkan kitab teologi mereka. Teologi apa? Akidah, keyakinan. Jadi kitab-kitab akidahnya orang Yunani, kira-kira orang Yunani juga ikut diterjemahkan. Begitu diterjemahkan masuk dalam Islam, diterjemahkan dalam bahasa Arab, sehingga mulai terekstrak dari akidah teologi Yunani tadi, prinsip-prinsip akidah mereka, keyakinan mereka itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang dulunya dalam Yunani itu disebut dengan falasifah. Kalau kita filsafat. Filsafat itu adalah ilmu yang memaksimalkan fungsi akal. Ini semua diakal-akali. Kalau diakal-akali. Jadi filsafat tadi, ilmu akal tadi diterjemahkan masuk dalam Islam. Lalu mulailah filsafat tadi berubah namanya, jadi itu masuk dalam Islam menjadi ilmu kalam. Itu kalam itu. Dari ilmu kalam ini tadi lahir akidah-akidah. Lahir Mu'tazilah, lahir Asy'ari, Sufi dan lain sebagainya. Dari akal. Jadi mereka mulailah ilmu kalam tadi itu. Mulailah, bukan kalau bahasa, kalau mungkin sebagai orang memahami ilmu kalam itu orang pada ngomong, bukan. Ilmu kalam itu ilmu logika. Jadi ilmu logika dimasukkan dan dikombinasikannya dengan ilmu Islam. Sehingga lahirlah setelah itu akidah-akidah versi logika. Bagaimana? Wujudul alam yadullu ala wujudul khaliq. Adanya dunia ini menandakan adanya pencipta. Misalkan, maka sifat pencipta adalah wujud. Lahirlah sifat wujud. Begitulah lahirnya wujud qidam baqa al-mukhalafatu lil hawadits dan seterusnya. Ada sifat 20. Walaupun nanti memang ada juga yang mirip seperti qudrat, qadir, itu kan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang mirip, tapi ada tambahan wujud. Sifat awal untuk wujud lahir dari mana? Dari akal ternyata. Nah, prinsip ini adalah prinsip yang salah, keliru. Jadi di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala itu sumbernya adalah dalil, bukan akal. Walaupun masuk akal sekali yang wujud di Allah disebut wujud, tidak bisa. Tapi kalau ada kita jumpai dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa Allah adalah wujud, tidak ada. Kita memang paham bahwa Allah itu ada, kita paham Allah ada, tetapi melabeli Allah Subhanahu wa taala dengan nama ada wujud tadi ada, jadi permasalahan. Jadi kan jadi permasalahan. Kita tahu nih, kita tengok saudara kita. Ada bapak-bapak keluar, tangga kita keluar rumah itu jam 7. Jadi dia bangun pagi jam 7. Tahu kita dia bangun jam 7. Lalu kita kasih dia pelajaran apa-apa bangun jam 7. Jadi masalah lah. Jadi masalah. Jadi melabeli, meletakkan sebuah nama
bahwa penetapan nama-nama Allah itu tidak bisa dengan akal, dan itu hanya bisa dengan dalil. Ini serius, karena ternyata aliran-aliran sekte-sekte dalam Islam tadi umumnya mereka lahir dari ilmu kalam, dari ilmu akal. Jadi disinilah hal-hal serius yang sangat banyak muncul, jadi konflik menjadi aliran firqah dalam Islam. Allah Ta'ala ada sisi tanya. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah, kita sudah dengarkan pemaparan dari Ustaz pada sesi pertama yang diambil dari kitab Lum'atul I'tiqad, ya. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan Ustaz. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan disampaikan. Ibu-ibu ada mic-nya? Kalau nggak ada usah kan? Ya, kalau nggak ada usah dipersilakan. Ya, setelah tanya jawab kita istirahat sebentar untuk sesi kedua. Baik, mudah-mudahan manfaat. Ada tulisnya. Ustaz, ada mau bertanya? Ya, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, apakah konsekuensinya bagi seseorang yang muslim lah gitu, Ustaz, jika mengubah makna daripada nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah ke makna selainnya? Contohnya pernah kami baca itu misalnya makna istawa itu, ya maknanya sebenarnya istawa itu bukan istawa tapi istaula sebenarnya. Nah, dibalikkan ke makna yang lain. Ini apakah sebuah kesalahan dan bagaimana konsekuensinya kepada seorang kalau dia merubah nama tersebut? Ya, yang kedua, Ustaz, begitu juga konsekuensi kalau kita misalnya membatasi nama-nama Allah misalnya dengan atau nama dan sifat Allah itu hanya terbatas 20 misalnya, yang pernah dulu kita pelajari waktu kita di sekolah sebelumnya. Itu apa konsekuensinya seseorang jika dia meyakini hal tersebut dalam kehidupannya bahkan sampai dia mati? baik, barakallahu fikum. Jadi konsekuensi dari memberikan nama Allah di luar atau menafsirkan takwil di luar dari zahir apa yang Allah dan Rasul sampaikan, konsekuensinya. Jadi saudara-saudara semua yang Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami bahwa di dalam Islam ini ada istilahnya orang Islam yang bagus akidahnya namanya Muslim. Itu. Kemudian ada orang Muslim tapi dia berdosa, maka dia disebut dengan Muslim yang berdosa, itu disebut dengan fasik. Itu ada namanya Muslim, ada namanya fasik. Ada yang akidahnya bermasalah, ya. Jadi dalam Islam itu, ketika hukum fikih tidak sama, itu mungkin ada dalil lain. Ini istilah Islam. Tetapi masalah akidah tidak ada. Jadi ikhtilaf dalam akidah itu tidak ada. Tapi ikhtilaf dalam masalah fikih itu ada. Maka ketika ada yang baca jahar bismillahnya atau yang sir atau tidak baca sama sekali, itu biasa. Itu ada dalilnya masing-masing. Tetapi akidah itu ada ikhtilaf di situ. Maka dikata ada status dan bisa jadi ada yang bagus akidahnya lurus, maka itu Muslim. Ada yang dia bagus akidahnya tapi dia berdosa, itu disebut dengan fasik. Ada dia Muslim tetapi akidahnya ada masalah di sana, maka itu disebut dengan dalil mudil. Berarti mudilnya lagi itu orang yang sesat. Jadi dalam Islam ada Muslim, ada fasik, ada orang sesat. Nah, kalau Muslim kita sekarang ini memahami seolah-olah kalau dikatakan sesat, itu dikatakan bahwa kita memvonis mereka dalam neraka. Kita nggak seperti itu. Kita mengatakan sesat itu memang dalam neraka. Wa kullu dhalalatin finnar. Semua kesesatan itu dalam neraka.
Oke, tidak ada tingkatan disebut dengan sesat. Ada lagi disebut dengan riddah. Riddah itu artinya murtad. Ada lagi disebut dengan kafir. Jadi orang yang akidahnya seperti ini bermasalah, orang yang akidahnya bermasalah itu disebut dengan orang yang sesat, bukan orang yang murtad. Harus bedakan. Abu Jahal itu dikategorikan murtadkah atau sesatkah atau kafir? Kafir. Ada dulu di awal-awal Rasulullah berdakwah, lalu ketika Rasulullah sampai di peristiwa Isra dan Mi'raj, kaum muslimin terbagi tiga, masyarakat terbagi tiga. Orang kafir menjadikan senjata bahan olok-olok tambahan dikenal Muhammad ini, tambahnya jadi olok-olok viral dari Muhammad. Yang Islam, orang Muslim dua, terbagi dua. Ada yang lemah imannya, maka mereka meninggalkan Rasulullah. Ini disebut dengan murtad. Baru yang imannya kuat seperti Abu Bakar dan lainnya menjadi mukmin sejati, tetap mengikuti Rasulullah SAW. Jadi ya ada namanya fasik, ada namanya sesat. Ini sesat kemudian fasik, ini masih dalam koridor Islam. Baru setelah itu, nah ini lumayan murtad. Kalau udah murtad, maka masuk Islam. Orang murtad itu orang yang meninggalkan Islam, berada di luar Islam. Kalau sudah murtad, maka tidak ada hak-hak atau aturan-aturan Islam terhadap ibadahnya. Meninggalnya tak lagi difardu kifayahkan, apalagi barisannya juga seperti itu. Jadi kalau sudah murtad, bahkan ini dilakukan sikap dari Abu Bakar Siddiq sesuai petunjuk Rasulullah SAW, itu orang murtad ada sikap tegas, yaitu adanya gerakan senjata dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu memang Rasulullah SAW mengatakan bahwa tak boleh ada diperangi, tak boleh ada tertumpah darah seorang muslim. La yahillu damu bi'in mu'min, dan halal darah seorang mukmin atau muslim illa bi'ihda thalath, kecuali dengan salah satu dari tiga. Sayyiduz zani, yang telah menikah atau pernah menikah lalu dia berzina, ini boleh ditumpahkan darahnya. Itu dengan cara rajam. An-nafsu bin-nafsi, pembunuh dengan pembunuh, artinya qisas. At-tariku lidinihi, yang meninggalkan agama murtad. Itu ada hadis dari Rasul, dan ini adalah instruksi dari pemimpin. Tidak boleh kita, kalau ada di lingkungan kita, RT kita ada orang murtad, alhamdulillah kita pun bergerak, ayo kita berani. Nah, itu dari instruksi dari pemimpin. Nah, jadi kisah tadi juga dari pemimpin, kemudian lagi raja, semuanya itu dari pemimpin. Tidak bisa kita aja praktikkan di sini. Ditangkap ada orang berzina, kita raja bisa dengan seperti itu konsepnya pelaksanaan hukum Islam. Ini harus dengan arahan dengan dari pemimpin. Nah, jadi itu semua dalam ruang lingkup Islam. Nah, apabila terjadi sesuatu, nah dalam Islam ini kan ada namanya pembatal Islam. Nah, di sinilah baru bermasalah. Kalau ada seorang tersandung di pembatal Islam, jadi maka dia terhitung sebagai orang murtad. Kalau murtad itu keluar dari Islam. Siapa itu nantilah di pembahasan akan datang. Banyak itu pembatal tauhid, pembatal la ilaha illallah, ada yang mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok Al-Quran, kemudian dengan lisannya secara langsung, kemudian mengucapkan munafik secara akidah dan lain sebagainya. Jadi itu masih dalam koridor. Jadi kadang saudara-saudara kita banyak yang memahami itu ketika dikatakan sesat, pemahaman ini dan pemahaman sesat, dia berupayaan ini adalah di RT sekian, RW sekian, blok jahanam. Itu enggak tugas kita kalau bicara kita mengatakan dia salah. Bapak salah secara akidah, dan kesalahan dalam akidah itu disebut dengan sesat. Jadi situlah kadang orang menjadi risih dengan istilah sesat jadinya. Gampang aja menyesatkan. Ya itu polis hukum seperti halal haram, sunnah bid'ah, polis hukum. Nah, ini juga ada tauhid lurus, akidahnya hadis, juga ada qalbun, orang yang tersesat. Maka Allah sendiri dalam Al-Fatihah sudah berulang kali kita baca setiap hari. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dhalin itu ada. Ini Allah alam seperti itu ya saja. Jadi orang yang akidahnya mengatakan sifat Allah begini begitu kan.
sesuatu selagi dia tidak sampai di titik tertentu, nanti ada sampai di titik tertentu itu saja. Seperti apa tuh? Ada yang mengatakan bahwa dia bisa menyatu dengan Allah. Jadi kalau sudah sampai ke titik yang sudah sangat parah, jadi itu pembahasan tersendiri pula. Tapi kalau sebatas dia seperti itu tadi, maka itu masuk kategori orang-orang yang tersesat. Semoga kita semua di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi termasuk orang tadi juga yang sudah belajar masih mengikuti itu sama. Sifat 20 masih diamalkannya, masih menjadi keyakinannya, itu seperti orang yang sesat. Murtad itu tak sembarang, tak sepeda kita mau memvonis seseorang mengatakan kita. Ada nanti poin-poinnya, coba ada dalam hidup kita ini. Mungkin itu saja. Kita tutup dulu sesi pertama. Rasulullah Muhammad subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.